Malam ini kita akan nonton Monaco Grand Prix. Kita akan kembali balapan di trek legendaris ini, yang dimana legendaris juga dalam menyajikan pawai mobil F1. Belum ada 1 menit udah keluar ya kan ketawa Lando. Tapi ada saatnya Monaco memberikan kita balapan yang seru dan chaos juga kok. Ya mungkin untuk salip-salipan manja bakal sulit di sini. Bukan gak mungkin tapi sulit. Tapi kalau soal chaos itu bisa aja terjadi. Apalagi kalau cuacanya tricky. Seperti biasa gue mengadakan polling. Kalian mau gue bahas balapan tahun berapa? Dan banyak dari kalian yang ingin gue bahas Monaco Grand Prix 2016. Nah, ada apa dengan Monaco Grand Prix 2016? Monaco Grand Prix 2016 saat itu merupakan balapan ke-6 di musim F1 2016. Dan kedua Mercedes berharap mereka bisa kembali menang di sini setelah kekacauan Spanish Grand Prix sebelumnya, di mana mereka baku hantam dan double DNF. Tapi, yang meraih pole di balapan ini ialah Daniel Ricciardo dengan Red Bull-nya. Red Bull melanjutkan tren positif mereka setelah meraih kemenangan di Spanyol bersama Max Verstappen. Cuman Max-nya malah crash ya kan di qualifying dan harus start dari pit lane. Di belakang Ricky Bobby terdapat 2 Mercedes, Nico Rosberg, dan Lewis Hamilton. Dengan hujan turun sesaat sebelum balapan, start dilakukan di belakang safety car, memaksa semua pembalap memulai balapan dengan ban full wet. Saat Daniel Ricciardo memimpin di belakang safety car, Daniel Kvyat di Toro Rosso harus masuk pit lane pada lap kedua, mengeluhkan masalah teknis. Dia bergabung kembali dengan setir baru dan sudah 1 lap di bawah yang lain. Balapan dimulai dengan sungguh-sungguh pada lap ke-7, dengan Daniel Ricciardo mempertahankan keunggulannya saat restart. Kevin Magnussen melakukan pit stop untuk ban Inter di akhir lap tersebut. Tetapi rekan setimnya, Jolyon Palmer, buktikan betapa licinnya saat dia crash 1 lap kemudian dan menyebabkan virtual safety car. Lebih banyak mobil masuk ke pit lane untuk ban Inter selama balap berikutnya. Pada lap ke-11, Kimi Raikkonen merusak sayap depannya di pagar pembatas di Lewis Hairpin, mengakibatkan sayap depannya tersangkut di bawah ban depannya dan juga menghalangi jalan Romain Grosjean di Haas dalam prosesnya. Kimi kemudian DNF beberapa tikungan kemudian. Sementara itu, Daniel Ricciardo membangun celah di depan dan unggul 10 detik dari Nico Rosberg pada lap ke-13. Seperti Red Bull sini cukup lumayan bagus lah ya, lebih kencang dari Mercedes. 1 lap kemudian, Sebastian Vettel menjadi pembalap depan pertama yang mengganti ban Inter. Mercedes mengeluarkan perintah tim yang menuntut Nico Rosberg membiarkan Lewis Hamilton lewat pada lap ke-16. Tapi selisihnya kemudian bertambah menjadi 13 detik. Ada-ada aja Mercedes ini ya kan. Udah lap balap mereka masih panas soal Spanyol kemarin, malah diperpanas segala pakai team order ya kan. Dan itu di Monaco lagi. Udah kayak adek lu lagi kesel berat nih ya, tapi malah lu pancing-pancing terus. Akhirnya ribut dan diusir dari rumah sama ortu kayaknya. Pada lap 21, Nico Rosberg melakukan pit stop untuk ban Inter. Hanya menyisakan Daniel Ricciardo dan Lewis Hamilton di depan lapangan dengan ban full wet. Daniel Ricciardo melakukan pergantian ban pada lap 24, tetapi Lewis Hamilton tetap stay out. Memilih untuk tetap menggunakan ban wet sampai lintasan cukup kering untuk langsung menuju pakai ban slick. Sementara itu, Max telah berjuang untuk kembali ke 10 besar setelah mulai balapan di urutan ke-21 atau pit lane ya. Pada lap-lap berikutnya, Daniel Ricciardo mampu memperkecil jarak dengan Lewis Hamilton yang memimpin balapan saat itu, menghasilkan lap tercepat dengan ban Internya, melaju hampir setengah detik lebih cepat pada lap ke-28. Di belakang, Nico Rosberg berada di urutan ketiga di depan Sergio Perez dan Sebastian Vettel. Momen penting balapan terjadi di lap ke-31, ketika Lewis mengganti ban slick. Saat Daniel Ricciardo mengikuti 1 lap kemudian, kru pitnya siap melengkapi 1 set ban slick. Namun, perubahan pikiran di detik-detik terakhir oleh timnya untuk tidak melengkapi ban slick menyebabkan pit stop yang lama. Dan para kru juga udah kemana-mana ya kan untuk ambil ban yang tepat. Biasanya Red Bull selalu gercep kan kalau soal pit stop. Ini malah gercep juga sih. Gercep dalam kompeten untuk salib Lewis Hamilton tapi. Lewis Hamilton akhirnya berhasil memanfaatkan pit stop panjang Daniel Ricciardo dan berada di depannya saat Daniel Ricciardo keluar dari pit. Sergio Perez adalah pembalap lain yang diuntungkan selama stop putaran kedua ya, muncul di urutan ketiga. Sementara Nico Rosberg tertinggal di urutan ke-6 setelah Sebastian Vettel dan Fernando Alonso juga keluar di depannya setelah beralih ke bar kering. Pada lap 34, Daniel Ricciardo berusaha untuk melewati kembali Lewis Hamilton di track, tetapi Lewis berhasil mempertahankan posisinya. Itu dia akibat balapan di Monaco ya kan, lu benar-benar harus pinter kalau mau nyalip. Kalau enggak ya susah, atau lebih parahnya nabrak tembok. Tapi disitulah letak keseruannya sih kalau menurut gua ya kan. Periode safety car virtual lainnya terjadi pada lap 35,
yang disebabkan oleh Max Verstappen yang menabrakkan mobilnya ke pembatas setelah lock up. Aduh, makin napas aja dah Red Bull di sini ya kan. Kalimat yang bakal jarang banget kita dengar di musim ini. Saat virtual safety car berakhir pada lap 37, Danny Ric sekali lagi gagal dalam usahanya untuk kembali memimpin. Di tikungan yang keluar dari terowongan menuju chicane, Lewis salah menilai tikungan dan mendorong Daniel Ricciardo agak sedikit ke tembok ya, tepat saat exit. Menyebabkan Daniel Ricciardo mengeluh tentang manuver tersebut di radio tim. Sementara insiden itu diselidiki oleh Stewart dan keputusannya tidak mengambil tindakan terhadap Lewis Hamilton atas insiden tersebut. Gue udah bisa mencium-cium bau itu tuh saat itu ya kan, bau-bau kalau gak terima nih fans ya kan. Pada lap 50, kedua mobil Sauber bertabrakan di tikungan Rascasse setelah Felipe Nasr mengabaikan instruksi dari pit lane untuk membiarkan rekan timnya Marcus Ericsson di belakangnya lewat. Ini lagi, malah memercedeskan diri segala ya kan. Kalau kalian tanya salah siapa, ya tanya saja engineer Romain Grosjean. Periode virtual safety car lainnya dipanggil sementara kedua pembalap Sauber melakukan pit stop untuk memperbaiki kerusakan mobil mereka. Hanya untuk keduanya DNF beberapa lap kemudian. Menuju akhir-akhir, Lewis Hamilton mampu perpanjang keunggulannya atas Daniel Ricciardo dan mencatatkan lap tercepat balapan di lap 71. 3 lap menjelang finish, hujan mulai turun lagi. Tapi ya nggak ada pembalap yang mengganti ban sebelum direct checker turun. Karena ya udah tanggung, udah tinggal dikit-dikit lagi, udah selesai balapannya kan, ngapain pit stop kan? Lewis melewati garis finish untuk meraih kemenangan di depan Daniel Ricciardo dan Checo yang berhasil menahan Asep untuk P3 dalam waktu yang cukup lama sebenarnya. Kemenangan untuk Lewis Hamilton ini menandai yang kedua di Monaco. Yang lainnya terjadi pada tahun 2008. Nah, kesel dari Kibabe ya kan, bisa aja dia menang, tapi kalau nggak karena pit stop itu, ya gitulah ya, bisa dia menang sebenarnya ya. Biasanya dia selalu tersenyum ketika di podium. Gak peduli mau posisi 1, 2, atau 3, ya ini dia selalu tersenyum gitu kan. Tapi ini benar-benar gak tersenyum cuy, dan benar-benar pengen cepet balik gitu pas di podium. Di saat Ricky Bobby tidak senyum, di situ dunia sedang tidak baik-baik aja. Tapi kalau kalian sudah sering nih ya gak melihat dia tersenyum, itu berarti dunia dia sudah dikelilingi oleh McLaren. Oke lah, sekian video kali ini. Semoga balapan nanti malam seru lah ya, dan gak hanya pawai aja ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gue, link deskripsi. Dan I'll see you guys next time. Goodbye.